Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya. Seperti biasa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'assir Rabbi tahmim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis energi ya. Ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, kemudian di materi atau video di minggu lalu, saya meninggalkan satu buah pertanyaan di video saya di bagian akhir ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah energi nuklir itu termasuk energi yang terbarukan atau jenis energi yang tidak terbarukan. Nah, sekarang kita coba lihat jawaban dari teman-teman yang sudah menjawab ya. Nah, ada 48 komentar ya, ada 48 siswa yang sudah menjawab pertanyaan saya, dan setelah saya baca semuanya ya, semuanya dari 48 komentar itu menjawab bahwa energi nuklir merupakan energi yang tidak terbarukan ya. Nah, betul jawabannya. Tapi ya, perlu juga kalian ketahui bahwa sebenarnya beberapa sumber yang sudah saya baca, itu ada sumber yang mengatakan bahwa energi nuklir itu termasuk dalam kategori energi yang terbarukan. Karena penggunaan energi nuklir itu bisa digunakan sangat efisien atau sedikit sekali cuman dia menghasilkan tenaga yang sangat besar. Kemudian ada juga sumber yang mengatakan bahwa limbah dari energi nuklir itu masih bisa digunakan kembali untuk membangkitkan kembali satu buah energi kemudian dikonversi lagi menjadi energi yang lain. Cuman tetap saja dari limbah yang dapat digunakan kembali tadi tetap nanti suatu saat akan habis ya. Jadi kita simpulkan bersama bahwa energi nuklir merupakan salah satu sumber energi yang tidak terbarukan ya. Nah, jadi semuanya 48 siswa yang menjawab ini semuanya jawabannya benar. Ini sudah saya masukkan ke dalam daftar nilai saya. Oke, kemudian hari ini kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Kemarin sudah sampai ini, ada energi yang terbarukan, ada energi yang tidak terbarukan. Nah, ini saya tambah ya. Nah, misalnya saya tambah satu lagi adalah batu bara misalnya. Nah, sekarang kita coba bahas ya, bagaimana ini kan sudah saya kasih contoh macam-macam sumber energi ya. Ada air, angin, matahari, biomasa, fosil, minyak bumi, gas alam, dan tadi saya tambah lagi batu bara. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya kita mengkonversi sumber energi yang sudah tersedia di alam, baik energi yang terbarukan ataupun energi yang tidak terbarukan, kita konversi atau kita ubah menjadi satu buah energi lain yang manfaatnya bisa bertambah. Nah, caranya gimana? Contoh ya, contoh yang mungkin sudah pernah kalian pelajari waktu MTS atau SMP atau dulu di kelas 10 ya di mata pelajaran fisika atau mata pelajaran yang lain. Nah, yaitu adalah produk konversi energi berupa pembangkit listrik tenaga apa gitu. Nah, saya kasih contoh yang ini, yang barusan saya tambah tadi, yaitu pembangkit listrik energi uap ya, bukan pembangkit listrik energi batu bara. Nah, bagaimana prinsip kerja dari pembangkit listrik energi uap yang energinya kita peroleh dari batu bara? Nah, sekarang kita perhatikan gambar di slide berikutnya. Nah, ini. Nah, ini di layar kalian ini sudah saya kasih gambar eh, konversi energi pada PLTU ya. Jadi ini adalah prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga uap yang diberikan energi berupa batu bara. Di bagian kiri ini yang saya tunjuk pakai mouse. Oh, ini dulu ya, bagian ini yang ada apinya ini, yang warna oranye dan merah ini. Ini adalah letak atau posisi dari sumber energi yang kita pakai atau yang kita pakai tadi adalah batu bara. Jadi batu bara kita letakkan di bagian sini ya. Kemudian kita bakar. Pembakaran dari batu bara tadi itu kan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas yang dihasilkan oleh batu bara itu dimanfaatkan untuk memanaskan boiler di atasnya. Boiler itu apa? Boiler adalah tempat air ya.
Nah, atau lebih mudahnya kalian bayangkan boiler adalah semacam teko, nah atau ceret lah kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi teko dipanasi ya, dipanasi menggunakan batu bara ya. Kemudian ketika airnya ini mendidih ya, nah itu kan mengeluarkan uap ya kan. Nah, mengeluarkan uap, kemudian uap tadi disalurkan ke pipa ini, ke pipa uap ini. Nah, dia uapnya mengalir ke sini, kemudian dari dorongan uap tadi itu dimanfaatkan untuk memutar turbin uap. Nah, turbin itu apa, Pak? Turbin itu adalah semacam baling-baling ya. Nah, semacam baling-baling, semacam kincir lah. Di dorongan uap tadi ya, nah itu dimanfaatkan untuk memutar sebuah turbin uap. Nah, kemudian turbin uap ini itu disambungkan ke generator. Nah, ini generator nih yang warna merah nih, ada panahnya warna kuning ini. Nah, ini namanya generator. Generator itu apa, Pak? Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau pada umumnya itu energi putar menjadi energi listrik. Nah, gitu. Jadi dari generator ini sudah menghasilkan energi listrik nantinya. Nah, itulah gimana prinsip kerja dari pembangkit listrik energi uap. Pak, nah terus itu yang bawah itu buat apa? Nah, ini dari uap yang dihasilkan melalui boiler ini, kemudian digunakan untuk memutar turbin, ya namanya uap kan pasti tercampur dengan sedikit air ya kan. Nah, sedikit air. Nah, airnya itu, air yang terbawa oleh uap tadi itu dimanfaatkan kembali. Nah, uapnya itu dikumpulkan ke bagian bawah ini, kemudian uap ini kita alirkan kembali, kita masukkan ke boiler ini. Nah, sehingga tidak banyak energi yang terbuang. Jadi air yang di dalam boiler ini itu tetap terisi terus-menerus dari air yang ikut terbawa oleh uap tadi. Nah, jadi uap di sini ini kan membawa air nih. Nah, air air yang terbawa oleh uap tadi ini dikumpulkan ke bagian bawah ini, kemudian disalurkan kembali atau dimasukkan kembali ke boiler ini. Tuh, jadi muter terus ya. Tuh, paham ya? Semoga dipahami. Tuh, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi batu bara di sini dipanaskan, digunakan untuk memanaskan air, airnya mendidih mengeluarkan uap. Nah, uapnya itu dimanfaatkan untuk memutar turbin uap. Nah, turbin uapnya berputar, berputar. Nah, disambungkan ke generator, generatornya ikut berputar. Nah, sehingga nanti menghasilkan energi listrik. Itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian saya kasih pertanyaan lagi ya. Nah, Nah, ini kan yang saya ceritakan tadi barusan ini itu adalah salah satu konversi energi dari energi yang dihasilkan oleh batu bara, energi panas yang dihasilkan oleh batu bara menjadi energi listrik, ya kan? Nah, sekarang coba kalian cari ya contoh konversi energi yang lain ya. Contoh konversi energi yang lain yang terjadi di sekolah. Pernah ke sekolah kan? Nah, sekarang kalian coba mencari ya jenis konversi energi lainnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, silahkan dijawab langsung di komentar di video ini saja. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.